Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dea Yunika. Saya dari Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini semester 4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai soal-soal statistika. Ada 5 soal yang akan kita bahas. Soal pertama adalah dua peneliti menggunakan data yang sama, tetapi peneliti pertama menggunakan statistik deskriptif, sedangkan peneliti kedua menggunakan statistik inferensial. Bandingkan tujuan, hasil yang diperoleh, dan situasi penelitian yang tepat untuk masing-masing pendekatan. Baik, di sini untuk soal pertama saya menjawabnya dengan menggunakan tabel agar mudah dipahami. Perbandingan antara statistik deskriptif versus statistik inferensial dengan data yang sama. Di sini ada 3 aspek yang menjadi perbandingannya. Yang pertama, aspek tujuan. Statistik deskriptif adalah bertujuan mendeskripsikan, merangkum, dan menyajikan karakteristik data yang ada. Fokusnya cuma ke sampel yang diteliti. Sedangkan statistik inferensial tujuannya adalah menarik kesimpulan umum dari sampel ke populasi. Fokusnya menguji, memprediksi, dan mengeneralisasi. Untuk hasil yang diperoleh, statistik deskriptif adalah menggunakan tabel frekuensi, mean, median, modus, SD, grafik, persentase. Contoh, rata-rata nilai siswa kelas A sama dengan 78, SD sama dengan 5. Sedangkan statistik inferensial, hasil yang diperoleh adalah nilai p-value, t-hitung, f-hitung, koefisien korelasi, interval kepercayaan. Contohnya, ada pengaruh signifikan media digital terhadap hasil belajar siswa. P sama dengan 0,003. Untuk situasi penelitian yang tepat, statistik deskriptif, yang pertama penelitian eksploratif atau deskriptif. Yang kedua, populasi sama dengan sampel, tidak ada niat digeneralisasi. Dan yang ketiga, tahap awal untuk lihat gambaran data sebelum uji lanjut. Sedangkan statistik inferensial, situasi penelitian yang tepat adalah pertama, penelitian komparatif, korelasional, eksperimen. Kedua, sampel yang diambil dari populasi lebih besar. Yang ketiga, mau menguji hipotesis sebab akibat atau hubungan. Analoginya gini, untuk lebih mudah kita pahami, statistik deskriptif itu peneliti menjelaskan secara detail. Misal, di satu kelas ada 10 anak yang tinggi dan 5 anak yang pendek. Ini sudah menjelaskan perbandingannya dengan angka. Membandingkan dengan yang lebih besar dan lebih kecil. Sudah secara jelas. Sedangkan inferensial, peneliti menyimpulkan anak-anak di sekolah ini secara umum lebih tinggi dari rata-rata nasional. Di sini belum detail karena kita tidak tahu berapa anak yang lebih tinggi dan berapa anak yang kurang tingginya. Ini untuk soal pertama. Selanjutnya, soal yang kedua adalah seorang mahasiswa ingin mengetahui pengaruh penggunaan media pembelajaran berbasis digital terhadap hasil belajar bahasa Arab. Tentukan jenis analisis statistik yang sesuai, jelaskan alasan pemilihannya, syarat-syarat penggunaannya, serta bagaimana menginterpretasikan hasil analisis tersebut. Jawabannya, misal kasusnya ini adalah pengaruh media digital terhadap hasil belajar bahasa Arab menggunakan media ya. Jenis analisis yang sesuai adalah statistik inferensial komparatif. Paling umum digunakan uji T independen atau ANOVA. Alasan pemilihannya yaitu ada 2 variabel. Variabel bebas sama dengan penggunaan media digital. Kelas, eksperimen versus kontrol. Variabel terikat, hasil belajar bahasa Arab. Ini ada 2 variabel. Alasan selanjutnya yaitu tujuan mengujinya atau pengaruh atau ada perbedaan atau tidaknya. Itu ranah inferensial, bukan deskriptif. Dan yang ketiga, jika hanya 2 kelompok pakai uji T independen, jika lebih dari 2 kelompok media pakai ANOVA satu arah atau skor. Syarat-syarat penggunaan uji T independen, data berskala interval atau rasio. Skor hasil belajar harus angka bukan kategori. Normalitas, data skor tiap kelompok harus berdistribusi normal. Cek pakai Shapiro-Wilk. Jika N
kurang dari 50. Yang ketiga, homogenitas variance. Variance kedua, kelompok harus sama. Cek pakai Leibniz test. Jika tidak homogen, pakai t-test yang tidak asumsikan homogen. Yang keempat, sampel independent. Siswa kelas eksperimen dan kontrol adalah orang berbeda, tidak berpasangan. Cara interpretasi hasilnya, misal output SPSS T sama dengan 3,21, DF sama dengan 58, P sama dengan 0,002. Yang pertama, lihat p-value-nya dulu. 0,002 kurang dari 0,05 sama dengan taraf signifikansi umum, artinya H0 ditolak. Yang kedua, kesimpulan. Terdapat perbedaan hasil belajar bahasa Arab yang signifikan secara statistik antara siswa yang menggunakan media digital dengan yang tidak. Media digital berpengaruh terhadap hasil belajar. Yang ketiga, lihat main-nya. Jika main kelas eksperimen lebih dari kontrol, berarti media digital meningkatkan hasil belajar. Ini adalah jawaban untuk soal nomor 2 mengenai pengaruh media digital terhadap hasil belajar bahasa Arab siswa. Selanjutnya, untuk soal nomor 3, bagaimana jika hipotesis tidak sesuai dengan hasil penelitian? Jawabannya, hipotesis tidak sesuai dengan hasil penelitian adalah hal yang normal karena merupakan bagian penting dari sains. 3 langkah yang harus dilakukan jika hipotesis tidak sesuai dengan hasil penelitiannya itu. Pertama, terima datanya secara jujur. H0 diterima, sama dengan tidak ada pengaruh atau perbedaan signifikan. Jangan memaksa data agar signifikan, itu namanya p-hacking dan tidak etis. Kedua, diskusikan kenapa bisa begitu di bab pembahasan. Jadi, kita harus memasukkannya hasilnya dengan pembahasan pada bab pembahasan. Faktor metodologi, sampel terlalu kecil, durasi perlakuan terlalu singkat, instrumen kurang valid, media digital yang dipakai kurang tepat. Misalnya, selanjutnya faktor teoritis. Mungkin teori awalnya tidak cocok di konteks PIAUD atau bahasa Arab, atau ada variabel pengganggu lain, motivasi siswa misalnya, atau kemampuan guru TIK dan lain sebagainya. Selanjutnya faktor eksternal. Siswa sudah jenuh dengan gadget atau guru kurang terampil pakai medianya. Di sini faktor-faktor bisa mempengaruhi. Dan yang ketiga, berikan implikasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa media digital saja tidak cukup, diperlukan pelatihan guru atau disarankan penelitian lanjutan dengan sampel lebih besar. Hasil tidak signifikan bukan berarti penelitian gagal, itu tetap kontribusi ilmiah. Ini untuk soal nomor 3, jika hipotesis tidak sesuai dengan hasil penelitian merupakan hal yang normal dan bisa diatasi. Keempat, soal nomor 4, apakah statistik hanya bisa diterapkan dalam penelitian kuantitatif? Tentu saja jawabannya tidak, karena statistik tidak hanya bisa diterapkan dalam penelitian kuantitatif, tetapi juga bisa diterapkan dalam penelitian kualitatif. Berikut penjelasannya. Pertama, penelitian kuantitatif. Ini rumah utama statistik. Pakai statistik deskriptif ditambah inferensial secara intensif karena datanya angka jika kuantitatif. Untuk penelitian kualitatif, statistik dipakai terbatas, namanya statistik deskriptif sederhana. Contoh, dari 15 informan, 10 orang menyatakan kesulitan menghafal mufrodat atau menghitung frekuensi kode tema saat analisis data, tapi tidak ada uji T, ANOVA, p-value. Dan selanjutnya, mixed methods. Mixed methods, kombinasi keduanya, bagian kuantitatifnya diuji statistik inferensial, bagian kualitatifnya dianalisis tematik. Ini menggunakan mix atau kedua metode penelitian atau kuantitatif dan kualitatif. Jadi, statistik sama dengan alat. Kualitatif juga boleh pakai, akan tetapi porsinya kecil dan tidak untuk menguji hipotesis. Ini sudah soal nomor 4, selanjutnya soal nomor 5. Soalnya, analisislah sebuah artikel penelitian di bidang PIAUD, ditinjau dari statistik, jelaskan secara mendetail.
Oke, di sini saya mengambil artikel dengan judul Analisis Pemahaman Mahasiswa PIAUD terhadap Konsep Stimulasi Otak Anak Usia Dini berdasarkan Perspektif Neuroscience. Di sini sudah saya cantumkan linknya, bisa diklik dan bisa diakses. Di artikel yang saya ambil ini merupakan menggunakan penelitian kualitatif. Statistiknya bukan uji T, ANOVA, atau nilai P. Yang ada adalah data deskriptif hasil wawancara. Yang pertama, saya meneliti atau melihat gambaran umum dan tujuan penelitiannya. Tujuannya di artikel ini menganalisis tingkat pemahaman mahasiswa PIAUD tentang stimulasi otak anak usia dini dari sudut pandang neuroscience, plus menggali persepsi, tantangan, dan kesiapan mereka mengimplementasikannya. Ini tujuannya sudah sesuai dengan judulnya. Latar belakang kunci: 80% perkembangan otak terjadi pada usia 0-6 tahun atau masa golden age. Jadi stimulasi di periode ini sangat menentukan kapasitas belajar, emosi, sosial, dan spiritual anak. Ya, ini sudah diketahui oleh mahasiswa PIAUD bahwa masa golden age merupakan masa yang sangat penting untuk diberikan stimulasi. Selanjutnya, kedua, menganalisis metodologi atau desain statistik kualitatifnya. Beberapa aspek yang dapat kita lihat yaitu pendekatan, subjek, teknik sampling, validitas data, dan instrumennya. Isi artikel pada pendekatannya kualitatif deskriptif dengan studi lapangan atau field study. Untuk subjeknya yaitu mahasiswa program studi pendidikan Islam anak usia dini atau PIAUD yang sudah ambil mata kuliah neuroscience atau yang sudah mempelajari mata kuliah neuroscience. Untuk teknik samplingnya yaitu purposive sampling, dipilih yang relevan dan mampu beri info. Kriteria sama dengan sudah lulus mata kuliah neuroscience. Berarti di sini sudah pada penelitian itu sudah diambil untuk atau sudah dikaji mahasiswa yang sudah lulus mata kuliah neuroscience atau yang sudah memahami tentang neuroscience ini. Validitas data, triangulasi sumber dan tekniknya, bandingkan wawancara, dokumentasi, ditambah observasi, lalu konfirmasi ke narasumber. Ini sudah lengkap. Untuk instrumennya, wawancara ke mahasiswa PIAUD semester 2 yang sedang belajar neuroscience. Jadi tidak hanya dari sudut pandang mahasiswa yang sudah lulus mata kuliah neuroscience, tetapi juga melibatkan pandangan dari mahasiswa yang sedang belajar neuroscience sendiri. Catatannya, jumlah N responden tidak disebutkan eksplisit dalam kutipan. Jadi responden yang dilibatkan tidak disebutkan secara terang-terangan dalam kutipan ini, di dalam artikel ini. Jadi tidak ada MEAN, SD, atau uji signifikansinya. Itu yang ketiga, yaitu hasil temuan wawancara sama dengan data statistik deskriptif. Nah, untuk peneliti mengajukan 4 pertanyaan utama. Hasilnya yaitu pengetahuan perkembangan otak anak usia dini. Seluruh responden mampu menjawab secara ringkas dan padat. Inti jawaban, usia dini sama dengan masa keemasan, butuh stimulasi untuk memaksimalkan perkembangan saraf yang tumbuh sangat cepat. Karena mereka sudah mempelajari dan sedang belajar neuroscience, jadi mereka sudah mampu menjawab dengan padat dan dengan secara ringkas. Dan selanjutnya, definisi stimulasi otak. Responden mendefinisikan sebagai kegiatan bermain dan belajar yang tidak memaksa agar amigdala tidak terancam sehingga anak nyaman menerima pembelajaran. Selanjutnya, hubungan stimulasi dan perkembangan otak menurut neuroscience. Mahasiswa memahami konsep neuroplasticity. Otak membentuk jutaan koneksi tiap detik. Stimulasi lewat bicara, bermain, eksplorasi, dukung kognitif, bahasa, dan emosi anak. Kurang stimulasi sama dengan koneksi yang tidak pakai akan hilang. Jenis kegiatan stimulasinya, contoh bermain pasir sama dengan sensorik, bermain peran boneka sama dengan imajinasi atau kreativitas, lompat di lingkaran warna sama dengan motorik dan fokus. Keempat yaitu kesimpulan dan tantangan. Pemahaman
Pertama, pemahaman. Mahasiswa PIAUD sudah punya pemahaman baik tentang stimulasi otak dan neuroscience. Mereka sadar pentingnya integrasi neuroscience dalam pembelajaran PAUD. Kesiapan. Menunjukkan kesiapan mengintegrasikan konsep neuroscience dalam perencanaan pembelajaran. Tantangan yang muncul dari data yaitu keterbatasan fasilitas, belum meratanya pengetahuan guru tentang neuroscience, terutama di daerah pelosok. Butuh pembelajaran yang lebih praktis dan kontekstual di kampus. Rekomendasi mahasiswa ke kampus. Ada workshop atau mata kuliah aplikatif kerjasama dengan lembaga PAUD untuk praktik lapangan dan undang praktisi neuroscience sebagai dosen tamu. Ini rekomendasinya sudah bagus sekali karena diperkirakan dapat membantu lebih pemahaman mengenai neuroscience. Yang kelima, review statistik kekuatan dan keterbatasannya. Pertama, kekuatan. Ada konsistensi jawaban. Seluruh responden punya pemahaman dasar yang sama tentang Golden Age. Ini menunjukkan pemahaman merata di kelompok sampel. Triangulasi dipakai untuk jaga validitas. Temuan selaras dengan teori Ruston dan Jensen yang dikutip. Keterbatasan dari sisi data. Tidak ada angka, tidak ada jumlah sampel jumlah sampel yang diberitahukan, persentase, mean, atau uji statistik inferensial. Jadi tidak bisa digeneralisasi secara kuantitatif. Sampling bias potensial. Purposive sampling ke mahasiswa yang sudah lulus neuroscience. Jadi wajar hasilnya pemahaman baik. Mahasiswa yang belum dapat mata kuliah tidak terwakili atau tidak dilibatkan. Jadi kita tidak tahu pandangan dari mahasiswa yang belum dapat mata kuliah neuroscience. Generalisabilitas rendah karena kualitatif ditambah jumlah sampel tidak disebut. Hasilnya hanya menggambarkan mahasiswa PIAUD Sunan Kalijaga, bukan seluruh PIAUD di Indonesia. Intinya artikel ini kuat di kedalaman narasi dan konsistensi pemahaman mahasiswa, tetapi lemah jika dicari statistik kuantitatif. Data disajikan dalam bentuk tema, kutipan, dan frekuensi verbal seperti seluruh responden atau salah satu responden. Itulah tadi mengenai 5 soal statistika yang dapat saya jelaskan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.